Nah, ini sebetulnya kalau kita ngomong kesepakatan bersama, kalau kita bicara soal ada aturan, kemudian ada konsekuensi, ini bukan cuma isu COVID kan. Kalau sebelum COVID di saat pandemi pun itu harusnya sudah ada. Jadi pertama kalau kapan kembali ke sekolahnya itu sebetulnya belum ada jawaban yang pasti kan, karena memang situasi pandeminya ini masih sulit diprediksi, tetapi yang pasti prioritas utama kita tentu keselamatan dan kesehatan anak-anak, guru, juga orang tua dan semua yang ada di lingkungan sekolah, sehingga memang kalau bicara cara utama gitu ya pada saat awal tahun ajaran baru pun itu sebagian besar dari anak-anak kita itu tetap memang akan melalui proses pembelajaran jarak jauh. Nah, di proses pembelajaran jarak jauh ini memang peran orang tua jadi sedikit berbeda kan. Sebetulnya proses pembelajaran di sekolah pun itu bukan berarti nggak ada peran orang tua gitu kan, karena memang keterlibatan keluarga orang tua di sekolah itu tetap esensial. Tapi memang kalau proses pembelajarannya di rumah itu peran orang tua untuk memfasilitasi proses belajar anak, memberikan instruksi gitu ya, memonitor dan mendampingi dia itu jadi kesannya jadi jauh berlipat ganda dan lebih susah, sehingga wajar sekali juga kita itu sebetulnya butuh belajar gitu sebagai orang tua. Tapi di sisi lain yang juga penting adalah sekolah itu juga perlu memberikan dukungan kepada orang tua. Saya nggak mau kalau di situasi sebelum wabah itu mungkin ada orang tua yang nggak terlibat dan menyerahkan tanggung jawab 100% ke sekolah. Jangan sampai nih di situasi wabah kemudian yang terjadi sebaliknya gitu ya, sekolah sama sekali lepas tangan, terus seolah-olah memindahkan sekolah ke rumah, membebani murid dan orang tua dengan tugas-tugas yang sebetulnya orang tua juga belum tentu punya kompetensinya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan pembelajaran itu. Nah, jadi tahap pertama yang paling penting kemudian adalah menyepakati apa tujuan-tujuan belajar yang esensial yang membuat pada akhirnya proses pembelajaran jarak jauh ini bisa berjalan dengan tetap menyenangkan, tapi juga bermakna, ada manfaatnya buat anak-anak kita. Nah, orang tua banyak sekali sih sebetulnya kalau bicara skill-skill yang harus dimiliki gitu ya, tapi yang paling esensial mungkin mendorong kemandirian anak untuk belajar di rumah. Dan anak yang mandiri belajar ini bukan hanya anak-anak yang di tingkat SMP atau SMA, bahkan anak-anak yang ada di level lebih rendah pun itu sebetulnya nggak berarti harus 24 jam terus-menerus didampingi dalam proses belajarnya. Kalau memang kita bisa mendorong dia untuk juga menjalankan tugas-tugasnya dengan dilatih pelan-pelan gitu ya, untuk bisa punya rentang konsentrasi yang baik, untuk kemudian bisa memahami instruksi dan seterusnya. Walaupun tentu saya juga paham kalau yang anaknya usianya lebih dini itu pasti tantangannya juga lebih besar gitu dibandingkan dengan yang usianya sudah lebih besar. Nah, ini sebetulnya kalau kita ngomong kesepakatan bersama, kalau kita bicara soal ada aturan, kemudian ada konsekuensi, ini bukan cuma isu COVID kan. Kalau sebelum COVID di saat pandemi pun itu harusnya sudah ada. Nah, tapi memang pada saat situasi COVID 24 jam sehari ini baru terasa gitu ya pentingnya hal-hal yang ternyata selama ini bolong, ternyata selama ini kita belum punya. Nah, jadi nggak ada kata terlambat sama sekali. Kalau yang memang belum pernah punya kesepakatan bersama atau yang belum menerapkan pola-pola disiplin positif di rumah, nah sekarang waktunya. Kalau sebelumnya mungkin ya udah deh ribet, nggak usah, nanti bentar lagi juga balik lagi ke sekolah gitu ya atau apa. Nah, sekarang dengan kenyataan bahwa masa pembelajaran di rumah ini diperpanjang lagi, ya udah nggak bisa ditunda lagi nih punya pola belajar, mendukung kemandirian anak belajar dengan dimulai dari kesepakatan bersama. Nah, tapi isinya tentu bukan cuma aturan satu arah, tetapi memang harus ada komunikasi, harus ada diskusi
sama anak. Nah, kemudian kesepakatan ini juga tentu bukan hanya mengikat anak gitu ya, tapi juga berkaitan dengan ya jadwal dan rutinitas kita semua di rumah gitu ya, kapan waktunya kerja, rapat, kapan gawainya itu harus dipakai berbagi dengan anak dan sebagainya. Jadi memang harus melibatkan komunikasi dengan seluruh anggota keluarga. Kalau kita bicara sekolah di masa normal kan kita biasanya bicara tentang ketuntasan kurikulum, kebutuhan tujuan pembelajaran itu apa dan sebagainya. Nah, di masa pandemi ini bahwa anak punya kecemasan, anak merasa bosan, anak rindu sama teman-temannya, itu semua kebutuhan sosial dan psikologis yang nggak bisa dihindari. Wong kita juga orang dewasa gitu ya, rasanya lebih anxious, uring-uringan dan sebagainya. Jadi kita juga harus bisa menerima bahwa anak-anak cenderung jadi lebih drama, lebih emosional di masa pandemi ini karena tentu ya ada dampaknya gitu pandemi ini terhadap dia. Nah, karena itu memang kemampuan orang tua untuk mengelola emosi, untuk nggak drama jadi sangat esensial, karena kalau anaknya drama terus orang tuanya juga drama, pada akhirnya kan yang muncul adalah konflik yang nggak bisa diselesaikan gitu, atau kemudian ya lutupan-lutupan emosi. Dan data kan juga sudah menunjukkan sebetulnya tingkat kekerasan di rumah itu banyak meningkat di masa pandemi seperti ini. Kenapa? Karena banyak orang tua yang gagal mengelola emosi, kemudian cari solusinya itu ya dengan memberikan hukuman, misalnya hukuman fisik gitu, dan pada akhirnya justru bukannya kehangatan keluarga yang terjadi, tetapi justru kebersamaan 24 jam ini jadi merenggangkan. Nah, ini yang tentu ingin kita hindari. Orang tua itu sebetulnya sih kalau salah satu dasar yang perlu diketahui itu kan tahap perkembangan anak ya. Dengan kayak gitu kita bisa punya harapan yang juga realistis. Misalnya, apakah realistis mengharap anak-anak usia TK gitu untuk mendengarkan video atau menyelesaikan tugas selama 30 menit? Jawabannya nggak realistis ya. Kebanyakan anak usia 4-5 tahun itu ya rentang konsentrasinya paling 6 menit gitu kan. Nah, jadi apa? Berarti kita bisa membiarkan dia sendiri selama periode tertentu, ya mungkin hanya antara 5-10 menit, di sela-sela itu harus ada kegiatan yang lain gitu ya. Apakah realistis misalnya untuk kemudian meminta anak belajar berjam-jam di rumah gitu ya. Kalau misalnya sekolah anak saya SMP biasanya masuk jam 7 pulang jam 3 kok gitu, 8 jam di sekolah, apa itu berarti kalau belajar dari rumah harus 8 jam? Enggak, kan data menunjukkan memang ya dalam situasi rumah itu anak di sekolah menengah pun paling 3 jam belajarnya atau maksimum 4 jam. Nah, pemahaman tentang ini sesuatu yang harus dimiliki oleh orang tua di rumah maupun oleh guru-guru di sekolah. Kalau enggak, pada akhirnya yang terjadi adalah mungkin seolah-olah kurikulumnya tuntas gitu ya, belajarnya terjadi, tapi murid-muridnya menderita dalam prosesnya dan pada akhirnya kegemaran belajarnya itu hilang gitu ya dalam jangka panjang. Seolah-olah kita menang dalam tanda kutip selama 3 bulan ini, tetapi pada akhirnya semangat buat lifelong learning gitu ya, keinginan untuk kemudian mengeksplorasi keingintahuan gitu ya, dorongan-dorongan untuk mempelajari hal-hal lain itu justru mati. Kan tentu bukan itu yang kita inginkan dari proses pembelajaran baik di sekolah maupun di rumah. Sangat penting. Jadi memang di dalam situasi sebelum wabah pun itu sebetulnya modal rasa saling percaya, kemudian terbiasa untuk berkomunikasi dengan efektif dengan guru-guru di sekolah itu penting sekali. Nah, tapi memang terlebih-lebih di saat pandemi ini orang tua jadi fasilitator belajar itu jadi sesuatu yang sangat esensial dan menentukan gitu ya kesuksesan peran orang tua maupun ya tentu kesuksesan pembelajaran anak. Nah, tapi saya paham betul juga ini startnya beda-beda. Ada orang tua yang sudah punya modalnya gitu ya, jadi memang dasarnya tuh percaya pada guru, sudah ada komunikasi-komunikasi yang terjalin dari awal tahun ajaran. Tapi ada juga orang tua yang mungkin selama ini hubungannya renggang gitu, jadi pada saat harus terpaksa intens berkomunikasi mungkin ya lebih canggung gitu ya, atau
nggak terlalu kenal dan seterusnya. Nah, di sini juga saya selalu mengingatkan teman-teman guru, pengelola sekolah untuk mengambil inisiatif juga, karena kadang-kadang ada juga yang gurunya atau sekolahnya yang males ngubungin ibu itu gitu ya, atau ya lewat koordinator kelas aja gitu atau POMG aja, padahal kita tentu maunya semua orang tua itu punya jalur untuk komunikasi secara terbuka. Karena apa? Karena nggak semua isu itu kan isu bersama, nggak semua isu kelas. Mungkin memang anak kita punya kebutuhan tertentu, situasi yang unik yang memang harus dikomunikasikan langsung kepada gurunya gitu ya, nggak perlu lewat perwakilan orang tua lain, atau nggak perlu jadi pembahasan seluruhnya gitu ya, tetap harus ada isu-isu yang sifatnya pribadi, rahasia dan seterusnya. Nah, ini yang betul-betul perlu dibiasakan. Modal utamanya apa sih? Saling empati. Saya biasanya selalu mengingatkan orang tua untuk ingat juga bahwa ya guru itu juga orang tua seringkali. Jadi walaupun tetap harus bekerja, mengajar dari rumah, tapi sebetulnya mereka sama aja sama orang tua juga gitu ya, ngurus keluarganya juga di rumah. Nah, ini yang kalau ingat gitu biasanya mungkin keinginan untuk marah-marah, saling menyalahkan gitu ya, itu jadi berkurang, karena sebetulnya terlepas dari peran yang berbeda, kita sebetulnya tujuannya sama kan, gimana saling melengkapi, berkolaborasi untuk mendukung kesuksesan anak. Jadi ada waktu-waktu di mana kita yang menitipkan anak kita, mungkin beban di gurunya juga banyak, tetapi ada waktu-waktu sekarang ya giliran gitu ya, seolah-olah jadinya beban orang tua lebih besar dari biasanya. Ini perlu disepakati juga sih rutinitasnya, apakah memang orang tua kontak ada jadwalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu ya, cara memberikan instruksinya gimana. Ini terutama jadi sangat penting untuk anak-anak yang di level-level rendah, yang guru-guru tuh juga sebetulnya lagi di proses belajar sih sekarang, karena nggak semuanya terbiasa untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi banyak yang pada saat memberikan instruksi itu mungkin masih perlu berlatih. Kan kalau di depan mata dikasih instruksi langsung itu lebih mudah gitu ya, anaknya bisa bertanya langsung. Tapi kalau secara jarak jauh, karena guru nggak bisa observasi langsung, nggak bisa berinteraksi langsung, nah itu kadang-kadang banyak yang perlu diklarifikasi juga gitu di sini. Nah, sekali lagi kalau ada rasa saling percayanya, ada rasa saling empatinya, nggak ada yang nggak bisa diselesaikan kok. Nah, cuma kadang-kadang memang kalau banyak tantangan lain, seringkali soal belajar ini nggak jadi prioritas kan. Jadi banyak juga yang kemudian ya udah deh, nggak usah ngumpulin aja, ya udah masalahnya nggak usah dibahas cepet-cepet, tapi pada akhirnya jadinya seringkali terlambat. Nah, prinsipnya ya segera gitu ya, begitu ada umpan balik disampaikan segera, begitu ada informasi yang menurut kita guru perlu tahu itu dikomunikasikan segera. Kalau ragu-ragu lebih baik over communication daripada menghindari komunikasi gitu. Itu yang selalu saya sampaikan juga. Kalau sekarang tuh gaptek udah nggak bisa jadi alasan ya. Jadi kalau kita masih cemas gitu menghadapi teknologi, maka memang ya susah sekali untuk beradaptasi ke situasi pandemi ini. Jadi kalau ada yang masih cemas, saran saya ya segera belajar dan mencoba gitu. Jangan takut salah gitu ya pada saat mulai menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi, karena ini memang ya bagian yang mau nggak mau harus kita lewati. Jangankan ibu-ibu, kalau ibu-ibu kan masih muda, cepat belajar, biasanya isunya cuma kemauan aja kok, dan juga soal prioritas. Saya banyak kok kalau lihat pengalaman yang udah nenek-nenek pun itu banyak yang bisa dengan cepat, kalau memang nggak takut salah sih sebetulnya, jangan cemas. Nah, belajarnya bisa bareng anak kita, bisa bersama ibu-ibu yang lain. Intinya nggak boleh berhenti cuma bilang gaptek terus habis itu kita tinggalkan anak kita sendirian. Tapi kita justru harus jadi, kalau orang tua cerdas digital sekarang banyak sekali sebetulnya sumber belajarnya yang bisa membantu kalau kita mau. Dan memang ya bagian dari jadi orang tua di masa kini yang memang untuk bisa mendampingi anak-anak kita pada saat bukan cuma belajar sebetulnya, tapi mereka memang kan ini udah hidup di dunia maya ya, udah jadi paralel universe sebetulnya buat
banyak anak-anak kita. Nah jadi kita ya sebagaimana kita perlu hadir di dunia nyata, ya kita perlu hadir di dunia maya juga bersama mereka, karena kalau enggak nanti kita punya ekspektasi berlebihan, udah bisa, pasti selamat, pasti aman, tapi sebetulnya ternyata ya mereka nggak dapat dukungan yang dibutuhkan, nggak merasa bisa bertanya dan sebagainya. Banyak kok fitur-fitur sederhana kayak notifikasi, cara meningkatkan privasi gitu ya, buat anak-anak, cara melindungi mereka dari pornografi dan sebagainya, yang sebetulnya nggak susah-susah amat gitu untuk kemudian bisa dipraktekkan oleh kita sebagai orang tua, dan juga bisa mendukung mereka untuk dapat sumber daya belajar yang beragam pada saat belajar di rumah.